Sirrul Ikhtiar, rahasia jiwa yang dipilih oleh Allah. Sebuah renungan sufi tentang pilihan ilahi dan cinta yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para penikmat kopi hitam yang dirahmati Allah, dalam setiap tegukan pahit kehidupan, desca rasa manis yang tersembunyi. Sebagaimana dalam setiap takdir, tersimpan rahasia cinta yang belum tersingkap. Mari duduk sejenak, tenangkan hatimu, dan izinkan dirimu hanyut dalam renungan panjang ini. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah disentuh oleh kasih sayang Allah. Sirrul Ikhtiar, rahasia jiwa yang dipilih oleh Allah. Swaitama Matya yang menyingkap mengapa ada sebagian jiwa yang digerakkan untuk mendekat, sementara yang lain tetap lalai dalam buayan dunia. Simaklah sampai akhir. Semoga kita semua mendapat manfaat, keberkahan, dan percikan cahaya dari para guru sufi, Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari, Imam Al-Bushiri, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Semoga mereka menatap kita dengan kasih dan mendoakan kita agar termasuk dalam golongan jiwa yang terpilih oleh Allah. Ketika Allah memilih jiwa, Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari pernah berkata dalam Al-Hikam, "Tidaklah Allah menampakkan kepada hatimu sesuatu dari dunia, kecuali agar dia mengujimu. Dan tidaklah dia menampakkan kepadamu sesuatu dari akhirat, kecuali agar dia menarikmu kepadanya." Kata menarikmu kepadanya, disitulah rahasia ikhtiar, pilihan ilahi, bermula. Tidak semua hamba diberi rasa rindu untuk mengenal Tuhannya. Tidak semua mata diberi air mata yang jatuh karena takut atau cinta kepadanya. Tidak semua telinga terbuka untuk mendengar nasihat. Dan tidak semua hati diberi getaran lembut saat nama Allah disebut. Kalau engkau hari ini masih diberi rasa ingin mengenal Allah, masih tersentuh hatimu saat mendengar ayatnya, masih terasa nyeri jika engkau lalai dalam salat, maka itu bukan karena amalmu, tetapi karena engkau telah dipilih. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, jika Allah mencintaimu, dia akan menyiapkan bagi jalan untuk dikesempurnakan kepadanya, walau seluruh dunia berusaha menahannya. Pilihan ilahi yang tak terpahami. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hidayah adalah murni pemberian. Tidak ada yang bisa memintanya dengan kekuatan logika atau amal semata. Beliau berkata, hidayah adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Maka siapa yang disinari, dia akan melihat kebenaran dalam segala hal. Bayangkan saudaraku, ada jiwa yang hidup dalam gelap bertahun-tahun, tapi suatu malam tiba-tiba ia menangis karena Allah memilihnya untuk mengenalnya. Ada pula yang hidup dalam kelimpahan ilmu, tapi hatinya kering, tak tersentuh oleh zikir. Maka jangan pernah merasa aman, karena hidayah bukan hasil usaha, tapi buah dari kasih sayang. Syekh Ibnu Atha'illah berkata, jangan kau andalkan amalmu untuk sampai kepadanya, sebab sesungguhnya dia yang memilihmu, bukan engkau yang memilihnya. Ketika Allah mengambil dunia dari hati seorang hamba, kadang tanda bahwa Allah memilihmu bukan dengan memberi, tapi dengan mengambil. Imam Al-Bushiri dalam kasidahnya yang masyhur Al-Burdah menulis dengan penuh kerendahan, jangan kau sangka cinta kepada dunia itu ringan, sungguh ia adalah racun yang merusak setiap hati yang menginginkan Allah. Maka jangan heran bila Allah mencabut sesuatu yang engkau cintai. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah ingin memurnikan cintamu hanya untuknya. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, terkadang Allah menutup jalan duniamu agar engkau pulang kepadanya melalui jalan akhirat. Sungguh, kehilangan kadang bukan hukuman, tetapi cara Allah memindahkan kita dari kelalaian menuju kesadaran. Tanda-tanda jiwa yang dipilih. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya bahwa ada tanda-tanda halus bagi jiwa yang terpilih oleh Allah. Tanda-tanda itu tidak selalu tampak, tapi bisa dirasakan dalam nurani yang lembut. 1. Rasa rindu yang tak padam kepada Allah. Hati selalu ingin tenang dalam zikir dan merasa sepi bila jauh darinya. 2. Kelembutan hati terhadap makhluk, karena siapa yang mengenal Allah akan mencintai ciptaannya. 3. Kesabaran dalam ujian, ia tidak lagi memberontak terhadap takdir, karena yakin Allah lah yang menulis segalanya. 4. Tak mengandalkan amal tetapi berharap kepada rahmat. Sebab seperti kata Ibnu Atha'illah, tanda bahwa Allah menolongmu adalah ketika dia memeluk sandaranmu kepada amalmu sendiri. 5. Cinta yang diam dan tulus. Tidak banyak bicara tentang cinta ilahi, tapi hidupnya menjadi cermin cinta itu sendiri. Cinta yang membakar dan menyembuhkan. Syekh Ibnu Atha'illah pernah berkata, cinta kepada Allah adalah api. Jika ia menyala dalam hati, maka ia akan membakar segala selainnya.
Api cinta ini adalah ujian yang lembut namun berat. Sebab ketika Allah mencintai hambanya, Dia tidak membiarkan hamba itu tenang dalam dunia. Dia akan mengguncang hatinya, mengambil kesenangan palsu, agar hati itu hanya merasa damai bila bersamanya. Dan disitulah, saudaraku, letak rahasia kasih sayang Allah yang tersembunyi. Rahasia di balik kesunyian. Para sufi sepakat, tidak ada perjalanan mendekat kepada Allah tanpa kesunyian. Kesunyian bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi menenangkan hiruk-pikuk ego di dalam diri. Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah menulis, hati yang sunyi dari dunia adalah wadah yang dipenuhi cahaya makrifat. Maka ketika engkau merasa sendiri, ketika dunia terasa asing, mungkin itu bukan kesedihan, melainkan panggilan lembut dari Allah. Kembalilah padaku, doa jiwa yang dipilih. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili mengajarkan satu doa pendek yang sangat indah. Ya Allah, jadikanlah aku milikmu sebagaimana engkau telah menjadi milikku. Doa ini sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kerendahan hati, penyerahan diri, dan cinta yang sempurna. Dan bagi jiwa yang telah dipilih oleh Allah, tidak ada kebahagiaan yang lebih manis selain menjadi miliknya. Ketika dunia tak lagi menggoda, Imam Al-Bushiri menulis dalam baitnya, cukuplah Allah bagiku dan apa yang Dia kehendaki, karena Dialah yang menulis takdirku sebelum aku ada. Inilah puncak dari ikhtiar ilahi. Ketika seseorang berhenti memilih bagi dirinya sendiri dan membiarkan Allah yang memilih segalanya untuknya. Syekh Ibnu Athaillah menyebut hal ini sebagai taslim, penyerahan total. Ketenangan sejati ada pada mereka yang menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Dan di sanalah rahasia kebahagiaan abadi tersembunyi. Rahasia yang tidak dapat dijelaskan. Wahai saudaraku, apa yang disebut sir al-ikhtiyar bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan sepenuhnya. Ia adalah rasa yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang disentuh oleh Allah. Mungkin engkau tidak tahu mengapa hatimu tiba-tiba ingin berubah. Mungkin engkau tidak tahu mengapa air mata jatuh saat mendengar ayat. Itu semua adalah sir, rahasia yang Allah tiupkan ke dalam hatimu. Imam Al-Ghazali menulis, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia jadikan hatinya mencintai ketaatan dan membenci maksiat. Jadilah jiwa yang dipilih. Saudaraku, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengenal Allah dengan cinta. Tidak semua jiwa tergetar oleh zikir. Jika engkau hari ini masih punya rasa rindu untuk sujud, masih ingin memperbaiki hatimu, masih mencari makna dari hidupmu, maka itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipanggil. Allah memilihmu bukan karena kau suci, tetapi karena Dia ingin menyucikanmu. Bukan karena kau baik, tetapi karena Dia ingin membaikkanmu. Maka jangan lari dari panggilan itu. Ikutilah jalan para kekasihnya, para sufi yang mengajarkan cinta, kesabaran, dan kerendahan hati. Semoga dari setiap kata yang telah terucap ini, ada seberkas cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Dan semoga dengan berkah para guru sufi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah, Imam Al-Bushiri, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, kita termasuk dalam golongan jiwa yang dipilih oleh Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh rahasia kasih sayang ilahi. Karena sari kopi hiti yang pahit di lidah namun manis di akhir, begitu pula perjalanan jiwa menuju Allah. Berat di awal, tapi indah di akhir.